Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. cinta Alhamdulillah, kita lihat levelnya isinya para Alhamdulillah, yang isinya sana kita antara puasa. Kalau puasa sama, puasa lahir, puasa batin. Puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time. Kalau puasa lahir kan yang wajib 1 bulan Ramadan. Tapi puasa batin, kemampuan kita untuk tidak tergoda, terkendali menghadapi dunia. Satu-satunya orientasi kita hanya Allah. Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah tidak suka. Tidak aku Allah saja. Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah tidak suka. Tidak Allah saja. Itulah puasa batin. Kalau puasa batin, anytime. Kayak sholat tadi. Kalau yang lahir sih cuma yang wajib 1 bulan Ramadan. Puasa batin katanya si Abdul Qadir Jailani ya bisa batal juga. Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia, berarti saat itu kita batal. Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal. Jadi itulah puasa lahir dan puasa batin. Terus haji. Ini haji saya nggak sempat nerjemah, tak potong aslinya. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada manasiknya. Kalau haji hakikat gimana? Fazadahu wa rokhilatahu awalan al-mailu ila sohibit talqin wa akhodahu minhu. Ini maksudnya apa? Untuk haji rohani, haji itu kan perjalanan suci. Perjalanan suci kalau rohani namanya suluk. Adanya di mana? Tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Setelah itu apa? Summa mulazamata dzikri bil lisan. Setelah itu amalkan dengan lisanmu. Setelah itu wa mulakhadzatu maknahu. Perhatikan maknanya hatta tahsila khayatal qalbi lahu. Zikir dengan lisan, perhatikan maknanya, karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lisan, summa yastahilu bi zikril batin. Batinmu akan zikir juga. Hatta yusaffihi mulazamata asma'is sifat. Sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir itu menemukan nama-nama, menemukan tajallinya Tuhan. Fatadhura ka'batasir, sehingga tampaklah Ka'bahnya yang hakiki, Ka'batasir, Ka'bah rahasia. Ka'bah rahasia itu apa? Batinmu, hatimu. Bi anwaris sifat, dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahhiro baitiya lit-taifina. Jadi bukan bangun tapi menyucikan. Menyucikan Ka'bah. Ka'bah yang di mana? Di dalam dirimu. Makanya dulu Syekh Hamzah Fansuri berjalan kemana-mana sampai Mekah, sampai Thailand, sampai nyari Ka'bah, nyari Tuhan. Di dalam Ka'bah pun tidak ketemu. Ketemunya di dalam hati. Itu Ka'bah itu sir. Tawaflah di sana. Kalau nggak ada kesempatan haji lahir, haji batin, syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan batin. Nah itu kalau haji. Kalau zikir, ini ibadah semua. Kalau zikir nggak saya baca ya, langsung ringkas. Ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalb, ada zikir ruh, ada zikir
sir, ada zikir khafi, ada zikir ahfal khafi. Itu dari luar semakin ke dalam, semakin ke dalam. Saya jelaskan agak cepat, nanti dengarkan rekamannya lagi. Yang pertama zikir lesan, gampang. Mulutmu menyebut asmanya itu zikir lesan. Tujuannya apa zikir lesan? Mengingatkan hati. Yuzakirul qalb, biar gak lupa sama Allah, dibantu oleh lesannya. Karena hati ini sering bolak-balik. Kalau kualitasnya sudah bagus, zikir nafas. Zikir nafas itu zikrun ghairu masmu. Kalau hatimu bilang Allah, kamu bisa merasakan. Mulutnya diem, tapi di sini Allah, Allah itu zikir nafas. Orang bilang suara hati. Kayak ada film yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong. Kata hatimu apa mah kedengeran. Itu nafas. Jadi zikir nafas itu ya sama sebenarnya kayak mulut, tapi yang membunyikan sini. Kayak perasaanmu ngomong Allah, Allah itu zikir nafas. Naik level lebih dalam zikir qalb. Zikir qalb itu tidak lagi cuma ngomong Allah, Allah, tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah, kebesarannya sama keindahannya. Itu zikir qalb. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah, tidak hanya mengucapkan Allah. Itu zikir qalb. Yang keempat zikir ruh. Zikir ruh itu musyahadatu anwari tajalliyatis sifat. Zikir ruh itu ketika orang melihat apapun, yang terlihat hanya Allah. Itu ruhmu berarti zikir terus. Kamu lihat pohon, Allah yang terlihat. Lihat makhluknya apapun, Allah yang terlihat. Itu zikir ruh. Berarti kemana-mana ruhmu berzikir. Karena selalu di mana-mana kamu lihat Allah, kamu selalu ingat Allah. Itu namanya zikir ruh. Semakin dalam ada zikrus sir. Itu semakin, kalau tadi apa-apa yang dilihat hanya Allah, kalau ini sudah fokus ke Allah saja, akhirnya memahami rahasia di balik apa-apa tadi. Tidak lagi fokus di apa-apanya, tidak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya, tapi rahasia di balik ciptaan itu, di situ ada Allah. Itu namanya zikir sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja. Semakin dalam namanya zikir khafi. Kalau zikir khafi ini bukan lagi tajallinya Allah yang jadi fokus. Kalau tadi kan yang roh itu yang dilihat tajallinya Allah, terus masuk ke sir, rahasia dari tajallinya Allah itu yang difokusi. Kalau sudah khafi, Allah saja. Hakikatnya itu Allah itu apa? Makanya ada istilah fi maq'adi sidqin, tempat duduk yang benar. Maksudnya posisi dan hakikat Allah itu apa? Itu zikrul khafi. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang dipahami, difokusi, cuma hakikat Allah. Baru yang terakhir zikru ahfal khafi. Khafi itu samar. Samar yang paling samar. Samar yang paling samar itu fana. Bahkan dirinya sendiri nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu zikir ahfal khafi. Dan 7 level zikir ini sifatnya hierarkis. Semakin naik kelas, semakin naik kelas. Diteorikan nggak ada gunanya, praktekkanlah. Ya, batinmu, hidupmu, sampai dirimu sendiri lenyap, yang ada hanya Allah. Berarti sampai ke level fana. Namanya zikru ahfal khafi. Terus bagian akhir dari kitab itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, hati-hati ya, kalau kita sudah jadi orang baik, sering-sering ada penyusup. Penyusupnya itu apa? Sifat-sifat buruk yang kita tidak sadar. Orang baik yang tersusupi sifat buruk, ya karakternya berarti dia sekarang jadi orang buruk. Dan itu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, contoh hadisnya banyak.
Misalnya marah itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu pada madu. Jadi hati-hati ya orang beriman, ojo nesunan, ojo ngamuan. Kalau kamu ngamuan, imanmu rusak. Jangan beragama dengan marah. Marahmu itu merusak imanmu sebagaimana juga merusak madu. Ini hadis populer sebenarnya, cuma kita jarang merenung, jarang tafakur. Jangan-jangan kita golongan orang beragama yang ngamuan. Begitu kamu ngamuan, ya berarti imanmu rusak. Kayak madu yang dirusak oleh cuka. Ada lagi contohnya, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narol khatoba. Ini hafalan zaman sanawiyah dulu. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hasad itu seneng lihat orang lain sumpek, dan sumpek lihat orang lain seneng. Itu namanya hasad. Kalau kamu hasad, kebaikanmu habis terbakar. Ada lagi, ghibah. Ini yang mungkin kamu jarang dengar ya. Al-ghibatu asyaddu minas zina. Ghibah itu ngomong orang lain, menggunjing yang tiap hari kita lakukan lewat Facebook, WA. Itu asyaddu minas zina. Lebih buruk daripada zina. Oh, dahsyat ya. Tapi jangan dibalik ya. Daripada kita ghibah, zina aja lah. Iya, mikirmu mesti gitu. Ya, hati-hati jangan ghibah. Ini kalau di Sirul Asror nanti di bawah ada. Kalau pengen ngejar sanadnya ada rangkaian sanadnya. Ada lagi, al-fitnatu na'imatun. Fitnah itu sesuatu yang tertidur. Dan Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Siapa yang suka fitnah, bikin berita hoax, Allah akan melaknatnya. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid. Ada lagi, riya itu syirik khafi, syirik yang tersamar. Ada lagi, para pemfitnah itu tidak akan masuk surga. An-nammamu la yadkhulul jannah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan sebaik apapun kamu, kalau menyusup dalam dirimu sifat-sifat buruk, maka tidak ada gunanya kebaikanmu semuanya. Ibadahmu, kesolehanmu, segalanya akan rusak kalau dia masuk sifat-sifat buruk. Namanya orang-orang yang mufsidin, rusak dan merusak. Maka hati-hati dengan moralmu, mentalmu. Oke, ini kalimat penutup. Kalau di Sirul Asror, yang bagi ayyakuna lisaliki fatonan basiron nadiron ila khawatimil umur. Seyogyanya, karena kita di Jogja. Nah, ya kan yang bagi kan sejogjanya, maksud sesolonya kan enggak. Oke, sejogjanya seorang salik itu harus fatonah, pinter, cerdas, basiron, mampu membaca realitas rohani, itu basiroh. Nadiron, mampu melihat realitas materi. Ila khawatimil umur, hingga ke hakikat segala sesuatu. Jangan tertipu seorang salik. Wa yatafakkaru fi idbariha, dan berfikir, bertafakur, mencari hikmah terhadap peristiwa yang sudah terjadi. Walayah tarro bidzohiril akhwal, dan tidak tertipu dengan zohirnya sesuatu, zohirnya satu kondisi. Jangan ketipu dengan lahirnya. Faqodittafaqo ahlat tasawufi, dan sudah bersepakat, sungguh telah sepakat para ahli tasawuf, annasalika ilal ahwal yahfalu an mukhawwiliha, bahwa seorang salik yang hanya ambisi mengejar ahwal,
biar dapat karomah, biar naik derajatnya, biasanya melupakan orang yang memberikan ahwal, yaitu Allah. Itu salah satu ketertipuannya. Kayak seperti firman Allah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidak akan merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang rugi. Jangan merasa sudah benar, sudah selamat, sudah pas. Karena kalau kita merasa itu, kita akan rugi. Sebagaimana dalam hadis qudsi selanjutnya, peringatannya Allah pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, basyiril mudhnibina bi anni ghafurun wa anziris shadiqina bi anni ghayurun. Wahai Muhammad, gembirakanlah orang-orang yang berdosa, karena aku ini maha pengampun. Dan peringatkan orang-orang yang benar, para shadiqin, bi anni ghayurun, karena aku ini maha mengubah. Jangan gembira dulu orang-orang yang hari ini merasa benar, karena Allah maha mengubah. Satu peristiwa kecil bisa mengubah orang-orang sodik jadi orang-orang terlaknat. Dan mudhnibin, jangan putus asa, karena Allah maha pengampun. Asal bertobat dan menyesal, insya Allah akan mengampuni. Jadi ya Muhammad, basyiril mudhnibina bi anni ghafurun wa anziris shadiqina bi anni ghayurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.